Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adilatifah Salsabila dengan NIM 21812141 kelas A21, Prodi Akuntansi, mata kuliah Manajemen Administratif. Di sini saya akan membahas sistem dan prosedur dalam organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Brawijaya Malang. Yang pertama yaitu prosedur penyelesaian dokumen dalam LPPM Universitas Brawijaya Malang. Ketua LPPM mengesahkan dokumen yang baru atau dokumen yang direvisi. Koordinator bidang akan menerapkan dokumen tersebut. Kemudian akan dikaji ulang oleh Sekretaris LPPM dengan menandatangani kolom tanda tangan yang disiapkan. Yang selanjutnya, staf administrasi akan menggandakan dokumen tersebut. Ketua bidang akan mendistribusikan dokumen sesuai dengan daftar distribusi dokumen dan daftar perubahan dokumen. Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti dokumen lama atau membuangnya. Jika masih diperlukan, maka akan diberi stempel kadaluarsa. Instruksi kerja disiapkan oleh staf yang relevan, ditinjau untuk disetujui oleh ketua bidang. Dokumen tersebut harus dikaji oleh Sekretaris LPPM dengan bagian pengguna dokumen untuk mencapai kesepakatan jika penerapannya mengkaitkan bidang lain. Apabila pembuatan dokumen sudah selesai, dokumen tersebut disahkan oleh Sekretaris LPPM dengan stempel dokumen terkendali. LPPM membuat dokumen level 1 dan level 2 yang sebelum diterbitkan harus disetujui oleh Ketua LPPM. Peninjau akan meninjau dan menyetujui perubahan pada dokumen. Jika perubahan tersebut diperlukan, dapat dilakukan dan harus dikaji ulang setelah 1 tahun dari tanggal penerbitan. Ketua bidang memberi identitas seperti judul atau nama, nomor, tanggal penerbitan, persetujuan yang berwenang, dan status perubahan atau revisi. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi revisi dokumen berdasarkan nomor status perubahan. Ketua bidang mengendalikan data dengan cara peta lokasi file dokumen dan peta lokasi file dokumen yang ada pada masing-masing bidang. Prosedur pengendalian perubahan harus ditetapkan untuk identifikasi revisi dokumen baru untuk mencegah penggunaan dokumen yang tidak diperlukan. Setelah beberapa perubahan dan data diperbarui, dokumen harus diterbitkan kembali. Dokumen terkendali harus disahkan dengan menggunakan stempel tinta warna merah atau dicetak dengan tinta berwarna. Jika dokumen terkendali difotokopi, maka dianggap sebagai dokumen tidak terkendali dan hal ini tidak diizinkan. Yang selanjutnya yaitu gerak tangan seorang pimpinan atau atasan dalam melaksanakan tanda tangan sesuai teknik, yaitu 1. Mencari ballpoint yang akan digunakan untuk tanda tangan dengan tangan dan mata. Yang kedua, menemukan ballpoint yang dicari. Ketiga, memilih, yaitu mengambil ballpoint yang akan digunakan di antara beberapa alat tulis lainnya. Yang keempat, mencakau, yaitu tangan menangkap atau menggenggam ballpoint tersebut. Yang kelima, berjalan dengan muatan, yaitu memindahkan ballpoint dari tempat asal ke meja. Keenam, mencerai, yaitu memisahkan ballpoint dengan alat tulis lainnya. Ketujuh, meletakkan, yaitu menaruh ballpoint di meja. Kedelapan, menggunakan, yaitu memakai ballpoint tersebut untuk tanda tangan. Kesembilan, menghimpun, yaitu menggunakan ballpoint untuk tanda tangan di kertas. Yang kesepuluh, memeriksa, yaitu meneliti atau memeriksa apakah ballpoint tersebut dapat digunakan dengan baik. Yang 11 yaitu meletakkan guna pengerjaan berikutnya, yaitu meletakkan ballpoint tersebut ke tempat semula.
Yang ke-12 yaitu melepaskan muatan, yaitu menaruh ballpoint yang sudah digunakan sehingga tangan tidak memegang apapun. Yang ke-13 berjalan tanpa muatan, yaitu menggerakkan tangan untuk peregangan atau istirahat. Ke-14 beristirahat untuk melepaskan lelah, yaitu tangan berhenti beraktivitas jika sudah merasa cukup lalu melanjutkan aktivitas lainnya. Yang ke-15 perencanaan, yaitu merencanakan apa yang dilakukan selanjutnya. Saat melakukan tanda tangan, gerak tangan yang digunakan yaitu gerak tangan kelas 2 karena saat tanda tangan yang bergerak hanya jari-jari dan pergelangan tangan. Di sini saya akan membahas tata ruang yang ada di sekolah. Pertama yaitu ruang kelas. Ruang kelas termasuk tata ruang terbuka karena tidak terbatas sekat di setiap meja sehingga terbuka antar siswa. Karakteristik ruang kelas yang baik yaitu ruang kelas jangan terlalu padat sehingga masih memungkinkan siswa bergerak dengan leluasa. Yang selanjutnya, setiap ruang kelas lebih baik dilengkapi dengan 2 pintu dengan daun-daun pintu menghadap keluar sehingga dalam keadaan darurat siswa dengan cepat dapat keluar. Yang ketiga, luas jendela dan ventilasi udara minimal 20% dari luas lantai sehingga terdapat pertukaran udara. Apabila ruangan kelas ber-AC, jendela harus ditutup rapat. Yang selanjutnya, warna dinding kelas lebih baik dicat lebih dari 1 warna. Jarak papan tulis dengan bangku paling depan minimal 2,5 meter. Penerangan dalam kelas lebih baik memanfaatkan sinar matahari yang datang dari 2 arah yaitu kiri dan kanan. Ruangan kelas harus bersih, rapi, dan serasi agar nyaman digunakan untuk kegiatan belajar. Tujuan tata ruang kelas yaitu mewujudkan kondisi kelas yang baik dan kondusif sebagai lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam belajar. Yang terakhir yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung agar siswa dapat belajar sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Contoh model penataan tempat duduk dalam ruang kelas yaitu bisa model U atau model berhadapan. Berikut contoh tata ruang kelas. Yang selanjutnya yaitu ruang guru. Ruang guru termasuk tata ruang terbuka karena tidak terbatas sekat di setiap meja sehingga terbuka antar guru. Dalam ruang guru terdapat beberapa meja dan kursi sesuai dengan jumlah guru yang ada. Berikut contoh tata ruang guru. Ketiga yaitu ruang kepala sekolah. Dalam ruang kepala sekolah terdapat ruang kerja, ruang tamu, dan almari. Ruang kepala sekolah termasuk tata ruang tertutup karena terbatas sekat yaitu almari antara ruang kerja dengan ruang tamu. Berikut contoh tata ruang kepala sekolah. Yang keempat yaitu ruang BK. Jenis ruangan yang diperlukan di ruang BK antara lain ruang konseling, ruang tamu, ruang data, dan ruang konseling pustaka. Jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah konselor dan konseling yang ada pada satuan pendidikan. Ruang BK termasuk tata ruang tertutup karena terbatas sekat di setiap meja. Berikut contoh tata ruang BK. Selanjutnya yaitu perpustakaan. Perpustakaan termasuk tata ruang terbuka karena tidak terbatas sekat di setiap ruangan. Macam ruang yang ada di perpustakaan yaitu yang pertama yaitu ruang koleksi, merupakan tempat penyimpanan koleksi buku. Luas ruangan ini tergantung pada jenis dan jumlah bahan pustaka yang dimiliki serta besar kecilnya luas bangunan perpustakaan. Yang kedua yaitu ruang baca, merupakan ruang yang digunakan untuk membaca buku. Luas ruangan ini juga tergantung pada jumlah pembaca. Yang ketiga yaitu ruang pelayanan, merupakan tempat penyimpanan dan pengembalian buku, meminta keterangan pada petugas dan mencari informasi pada buku yang diperlukan melalui katalog. Yang terakhir yaitu ruang kerja administrasi, merupakan ruang yang digunakan tata usaha untuk kepala perpustakaan dan stafnya, perbaikan dan pemeliharaan bahan pustaka, diskusi
diskusi, dan pertemuan. Berikut contoh tata ruang perpustakaan. 6 yaitu halaman sekolah. Halaman sekolah harus selalu kering dan rata dan memiliki pengaliran air yang baik. Halaman ditanami rumput pendek dan ditanami pohon yang rindang. Jika halaman cukup luas, maka dapat ditambahi kolam ikan atau kebun sekolah. Halaman sekolah harus bersih dari segala macam jenis sampah, menyediakan resapan air dan saluran drainase air hujan untuk menunjang kebersihan, kesehatan, dan konservasi air tanah. Yang ketujuh yaitu kamar mandi. Kamar mandi harus tersedia ventilasi agar dapat terjadinya pertukaran udara dan tersedia penerangan listrik. Kamar mandi pria dan wanita harus terpisah dengan tanda yang jelas. Kamar mandi harus cukup bagi warga sekolah sehingga tidak terjadi antrian. Kamar mandi harus kedap air, tidak terdapat sudut-sudut tajam, dinding tidak berlumut, selalu tersedia air pada bak, tidak terdapat genangan air pada lantai, dan lantai tidak retak. Kamar mandi harus selalu wangi dan terlihat bersih dari segala kotoran dan binatang-binatang pengganggu. Melakukan penghematan air dan pastikan keran tidak bocor, menyediakan pembersih dan alat pembersih, serta tempat sampah di setiap kamar mandi. Berikut ini contoh tata ruang kamar mandi. Berikut yaitu contoh tata ruang seluruh sekolah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.